Bukan hanya manusia, ternyata Rasulullah miliki sahabat dari golongan jin. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Rasulullah tak hanya berdakwah kepada sesama manusia saja, namun juga berdakwah kepada seluruh makhluk Allah, tanpa kecuali bangsa jin. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah tak hanya dari kalangan manusia, melainkan ada juga yang berasal jin. Lantas, siapa sajakah mereka, dan bagaimana jin beriman ikut menyebarkan ajaran Rasulullah? Serombongan jin pernah bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan dakwahnya. Dan hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Kahf 29, "Ingatlah aku ketika aku hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dan telah dikatakan sebelumnya, jika sahabat adalah mereka yang beriman dan bertemu Rasulullah." Al-Hafiz Ibnu Hajar, dalam Al-Syabah memberikan pengertian siapa itu sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati berada di atas Islam. Begitupun Ibnu Hazm memberikan pendapat jika sahabat Rasulullah tak hanya dari kalangan manusia, namun juga dari kalangan jin. Allah juga menegaskan jika terdapat jin yang beriman dan mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah, sehingga mereka juga sahabat dan menjadi pilihan. Ibnu Hajar juga memiliki pendapat yang sama. Dalam Fathul Bari, dikatakannya, adapun jin, maka pendapat yang kuat mereka masuk dalam golongan sahabat. Sebab telah pasti bahwasanya, Rasulullah diutus kepada mereka pula. Mereka juga kaum yang dibebani kewajiban mukallaf. Di antara mereka yang bermaksiat, ada pula golongan yang taat. Maka siapa yang mengetahui nama mereka, tidak sepantasnya dia ragu untuk menyebutkan nama mereka tersebut dalam jajaran para sahabat. Rasulullah pernah berdakwah kepada sekelompok jin. Mereka pun akhirnya masuk Islam setelah itu, termasuk mereka juga turut menyebarkan ajaran tersebut. Dikatakan para ulama, jika mereka ini adalah golongan jin pertama yang masuk Islam. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan, jika mereka terdapat 7 orang. Imam Mujahid menyebutkan, mereka bernama Hasa, Masa, Munasya, Syashir, Masir, Arad, Ahkom dan Anian. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai nama mereka. Hamzah bin Utbah bin Abi Lahan berpendapat, bahwa mereka bernama Hasa, Masa, Syashir, Masir, Afhar, Arad dan Anyal. Sebelumnya juga jin disebutkan menyiarkan dakwah, lalu bagaimana para jin mengajak beriman? Ya selain berdakwah pada sesama jenisnya, mereka juga mengajak manusia untuk percaya dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal ini pernah dirasakan sahabat Sawad bin Qorib. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, terdapat kisah Sawad bin Qorib yang masuk Islam karena nasihat jin. Sawad bin Qorib merupakan pedagang yang melanglang buana. Dalam mimpinya ia didatangi jin. Jin itu berkata, "Bangunlah kamu. Sadari dan pahamilah bila memang kami berakal. Sungguh seorang rasul telah diutus dari kalangan keluarga Luay bin Ghalib." Jin itu kemudian melanjutkan dengan bersyair, "Aku merasa kagum dengan jin, dengan kepekaan yang sangat halus, ia ingin pergi ke Makkah demi menemukan petunjuk. Beranjaklah ia menuju manusia pilihan dari Bani Hashim. Lihatlah, engkau langsung mengenalinya." Sawad kemudian diminta jin untuk menemui utusan Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad. Setelah itu muncullah tekad Sawad untuk menemui Nabi Muhammad menuju Mekah. Sawad berkata, "Wahai utusan Allah, dengarkanlah persaksianku, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sungguh engkau adalah utusannya yang terakhir. Engkau merupakan pengantar menuju Allah, wahai yang paling mulia lagi baik. Karena itu tuntunlah kami dengan syariat yang diturunkannya kepadamu, wahai utusan yang terbaik. Kuharap engkau akan memberikan syafaat kepadaku pada hari yang tiada pertolongan selain syafaatmu." Setelah Sawad masuk Islam, jin tersebut kemudian tak pernah lagi menemui Sawad. Sawad memberikan kesaksian bahwa, "Sejak aku terbiasa membaca Al-Quran, maka jin itu tak lagi mendatangiku. Sungguh Al-Quran merupakan pengganti yang paling baik daripada jin atau apapun." Itulah tadi penjelasan tentang ada tidaknya sahabat Rasulullah dari kalangan jin. Pengertian sahabat-sahabat Rasulullah seolah menegaskan bahwa jin yang beriman dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad adalah sahabat Rasulullah. Jin yang beriman itu pun mengajarkan Rasulullah kepada golongannya. Namun tak hanya itu, manusia juga diajak untuk beriman.
Alhasil Sa'ad bin Qorib menjadi beriman karena nasihat dari jin. Jadi bukan hanya manusia yang beriman kepada Allah, yang juga diperintahkan untuk beriman. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya, telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan pernah mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. As-Al-Jin ayat 1-2. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.